Mertua dari keluarga kaya raya menguji kepribadian calon menantunya. Mengenakan pakaian lusuh dari berbagai daerah. Namun ternyata dipandang rendah. Kenapa repot-repot begini? Ini aku. Suka yang sederhana. Jauhkan dirimu. Apa kamu tidak melihat kami sedang menunggu seseorang? Kotor dan bau sekali. Sudah keluar. Sudah keluar. Bibi Tang. Saya adalah calon menantu perempuan Anda. Putri, jangan salah mengenali orang. Tidak akan salah mengenali. Semua orang dari penerbangan ini sudah keluar. Temperamen ini adalah yang paling berharga. Layaknya seorang ratu bisnis. Saya bukanlah seorang ratu bisnis. Saya adalah manajer umum baru datang internasional. Bibi, Anda terlalu sopan. Saya adalah calon menantu perempuan Anda. Hanya Anda yang memiliki aura seperti ini. Paling cocok dengan gelar ratu bisnis. Sepertinya mereka menganggap saya sebagai ratu bisnis. Ini Shen Jiaqian. Kebetulan bisa memanfaatkan identitas ini. Tang Baozu. Kamu siapa? Saya, anak ketiga dari keluarga Tang. Jika dihitung, saya adalah kakak perempuanmu dari keluarga Tang. Aku tidak punya saudara sepertimu. Tidak dengar tante bilang tidak kenal kamu. Minggir, orang udik berani mengaku saudara sembarangan. Ibu mertua, silakan ke sini. Anak laki-laki, kamu, calon menantu perempuan ini, sungguh tidak begitu baik. Baru saja mendapat kabar, Ratu sudah mengirim orang untuk mencari keluarga Tang. Diambil oleh orang-orang Shen Zizi. Kita terlambat satu langkah. Tanpa Ratu, perusahaan hanya bisa bangkrut. Bukankah itu gadis keluarga Xie? Cantik, lulus, hanya saja tidak tahu bagaimana kepribadiannya. Bibi, apakah Anda baik-baik saja? Kakiku patah. Apa yang harus kita lakukan? Anakku sudah cukup dewasa. Belum menikah. Di rumah benar-benar tidak bisa mengeluarkan uang untuk berobat. Ini untukmu. Ini adalah seluruh tabungan pribadiku. Ambil saja. Jadikan sebagai biaya pengobatan. Xie, Anda ini sedang melakukan apa? Orang ini jelas-jelas penipu. Lagi pula perusahaan akan bangkrut. Sedikit bantuan sudah cukup. Kebangkrutan. Sudah kukatakan, kamu juga tidak akan mengerti. Bukankah itu semua karena keluarga Shen? Untuk merebut pria dari Xie. Dengan cara apapun. Sekarang bahkan, sudah. Bibi, tenang saja. Uang ini saya berikan dengan sukarela. Ambil saja. Gadis kecil ini baik kepada orang lain. Tahap kedua, kebaikan. Lulus. Saya kembali ke negara. Awalnya tidak berniat untuk turun tangan. Tapi saya bersedia demi kamu. Membuat pengecualian. Hanya kamu harus membantu Xie. Penurunan posisi yang tajam. Rantai industri terputus sepenuhnya. Serangan dari hulu, pengkhianatan dari hilir. Tanda kebangkrutan bisa muncul kapan saja. Namun, untung kamu bertemu saya. Bisakah Anda membantu saya? Saya sudah tahu. Orang yang kamu cari sudah setuju untuk turun tangan. Dewan direksi menyuruhmu segera kembali. Bagus sekali. Ayo. Bibi, ayo pergi bersamaku. Lukamu disebabkan olehku. Saya tidak bisa mengabaikannya. Beberapa orang ini adalah 3 pemimpin besar di Jiangzheng. Aku percaya, grup pasti bisa melewati masa sulit ini. Xie, kami tentu akan turun tangan. Tapi, saya punya satu syarat. Yaitu kali ini, siapa yang bisa membantu keluarga Xie melewati masa sulit? Xie Jinhan harus menikah dengan siapa? Ini tidak mungkin. Saya berjanji padamu, Jinhan. Tidak ada waktu lagi. Aku berjanji padamu. Silakan, merebut istri dari anak saya. Kalian pantas mendapatkannya. Semua karyawan keluarga Xie, laksanakan rencana A. Tingkatkan posisi sebesar 10%. Beli saham C. Panen di posisi rendah. Tidak bisa, rencana gagal. Keluarga Xie mengalami kerugian. 100 juta. Apa? Sudahlah, kita berdua bekerja sama. Kekuatan lawan terlalu kuat. Kita sama sekali bukan lawan. Sudahlah, aku akan melakukannya. Siapa kamu? Dia adalah seorang bibi yang saya kenal. Dia adalah seorang pemeriksa mesin. Dia bilang dia bisa membantu kita. Mengandalkan dia untuk melewati kesulitan keluarga Xie. Ini benar-benar konyol. Kamu tidak mungkin juga menyukai Xie Jinhan, kan? Ingin menjadikannya menantu perempuanmu. Kamu benar-benar mengatakan yang tepat.
Xie Jinhan, jika ingin menyelamatkan perusahaanmu, kamu harus menikah dengan putraku. Apakah kamu berani? Hidup dan mati keluarga Xie hanya dalam sekejap. Jika tidak segera membatalkan pernikahan, ini benar-benar sudah terlambat. Aku berani, punya keberanian. Poin ketiga, semua 3 poin berhasil. Menantu perempuan ini, aku akan memesannya. Ikuti perintahku, laksanakan rencana organisasi B. Beli semua saham C. Bekerja di posisi D sebagai gudang. Siapa yang merebut tempat? Dengan cepat seperti kilat, hancurkan semuanya. Semua, cepat lihat. Bagaimana ini mungkin? Biarkan saya lihat. COCE. Kabar baik. Semua pesaing mengalami kekalahan total. Sudah mundur dari persaingan. Keluarga Xie selamat. Bibi, saya bersedia menikah dengan putramu. Menikah dalam 3 hari. Tidak masalah, kan? Apa? Dalam 3 hari. Tapi saya bahkan belum pernah melihat wajah putramu. Belum pernah melihat. Kamu sudah pernah melihatnya. Sudah lama. Melihat. Dalam 3 hari. Mengadakan pernikahan. Itu. Sensisi baik-baik saja, kan? Pergi jauh-jauh. Dia sangat baik. Bagaimana ini? Datang lagi seorang pengantin baru. Xie Qinghai. Bahkan merusak pernikahanku. Mengganggu pernikahanmu. Ini adalah tempat pernikahan saya dan Su Shaoqing. Tempat pernikahan. Kamu menikah pada hari yang sama dengan saya. Itu sudah cukup. Tapi bahkan merusak pernikahan. Apakah itu berlebihan? Tapi, ibu mertuaku jelas-jelas bilang, pernikahanku juga diadakan di sini. Dengan 2 pengemis bau. Mempermasalahkan apa? Ada banyak sekali orang di sini. Beri sedikit uang untuk mengusir mereka. $500. Ambil. Cepat pergi. Apakah ini cara mengusir pengemis? 500 tidak cukup. 1000 pasti cukup, kan? Mari kita pergi. Suruh kamu pergi, kamu tidak mendengar, kan? Tidak apa-apa, kan? Semua orang lihatlah. Ini adalah Xie Qinghai. Bagaimana bisa dibilang? Dia juga bisa dianggap sebagai gadis kaya di Jiangzheng. Dan sekarang bagaimana? Aku menikah dengan putra ratu. Dia malah menikah dengan anak seorang pengemis. Pengemis. Siapa tahu? Dia bahkan tidak bisa membayar mahar Xie Qinghai. Tidak mampu memberikannya. Bicara tentang mahar, aku hampir lupa. Qinghai, lihat model ini. Apakah kamu suka? Dari emas. Setidaknya puluhan gram. Ibu mertua, berdasarkan harga emas saat ini, harusnya sekitar 100.000, kan? Barang yang 100.000. Berani disebut mahar. Ini pasti semua harta milik ibu mertua. Ibu mertua, saya sangat suka. Ini sudah cukup. Begitu banyak. Ibu mertua, semua ini adalah yang kamu siapkan untukku. Tidak suka? Juga. Anak muda sekarang. Siapa yang suka emas? Saya masih punya 1 kartu bank di sini. Cukup untuk kalian. Hari ini di sini adalah pesta pernikahanku. Kalian datang ke sini untuk merebut perhatian terlebih dahulu. Aku bisa memperingatkanmu. Ratu bisnis akan segera tiba. Jika mereka tahu ada yang membuat keributan di sini, apakah kalian tahu apa akibatnya? Lihatlah. Inilah ratu bisnis. Kita sama sekali tidak bisa menyinggungnya. Mari kita pergi saja. Ibuku sudah tiba. Dengan kecepatan tertinggi. Menuju lokasi pernikahan. Silakan duduk. Ibu mertua, menantu perempuan menyajikan teh untuk Anda. Kalau begitu, saya tidak akan sungkan lagi.